Saya izin rekam dan saya izin mulai nggih Dr. Zainal dan juga Mbak Vidya. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Radio. Halo, selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Selamat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah mengklik aplikasi radio streaming Raisa Radio. Kami akan menemani Anda di pagi hari ini dengan program Bincang-Bincang Santai. Tak lupa juga kami aturkan selamat pagi untuk Sobat Sehat di pagi hari ini yang sudah mengakses website kami di radioindonesiasehat.com. Dan juga pagi-pagi ini sudah ramai banget di Zoom meeting kami untuk kita bersama untuk di program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Berjumpa kembali dengan saya Galuh, semoga kabar Anda baik di pagi hari ini dan juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sobat sehat yang menunaikan ibadah puasa. Semoga hari ini agenda yang Anda set gitu ya bisa berjalan dengan baik dan tetap semangat meskipun berpuasa. Namun sobat sehat, kita berpuasa tak lantas untuk dijadikan alasan untuk kita tidak berolahraga. Justru olahraga ini sangat penting, meskipun puasa juga tetap penting dan kita harus tetap bergerak agar tubuh kita tetap bugar. Nah, selama 1 jam ke depan sobat sehat, kami akan menyimak nih obrolan seru pagi hari ini tentang olahraga yang baik saat puasa agar tubuh tetap bugar bersama dengan narasumber kami yang sudah tidak asing lagi, ada Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu PAL manusia dari Departemen Fisiologi FKKMK UGM. Dr. Zainal pagi hari ini akan ditemani oleh Dr. Vidya Ananda. Dr. Vidya, mahasiswa Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial FKKMK UGM. Kami persilakan untuk Anda, Sobat Sehat, mau bergabung, mau bertanya langsung, Anda boleh berpartisipasi di forum ini. Langsung saja kepada Dr. Vidya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Galuh dan Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Raisa, dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat walaupun ini sedang puasa ya. Ini bersama saya, Vidya Ananda, sampai dengan pukul 9 nanti. Nah, Sobat Raisa, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, pergantian pola makan sering dibarengi dengan perubahan jadwal kegiatan. Salah satunya adalah jadwal olahraga. Banyak yang masih belum sepenuhnya mengetahui apakah olahraga boleh dilakukan saat menjalankan ibadah puasa atau tidak, dan kapan olahraga bisa dilakukan ketika sedang berpuasa. Nah, takutnya salah-salah olahraga ketika berpuasa bisa membuat badan kehabisan tenaga. Nah, apakah benar? Nah, hari ini kita akan membahas tentang olahraga yang baik saat berpuasa untuk menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan secara optimal. Tentu saja bersama seorang narasumber, seorang dokter yang ahli di bidang fisiologi, khususnya di bidang olahraga. Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu PAL manusia. Beliau adalah salah satu staf pengajar di FKKMK UGM. Selamat pagi, Dr. Zainal. Selamat pagi, Ibu Dr. Vidya. Mbak aja dokter, jangan ibu, biar lebih santai nggak apa-apa. Oh ya, adik iya. atau Dedek boleh. Iya dokter. Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, terus sehat. Ya, alhamdulillah ya. Dan ya, jangan terima lupa kasih. loh, Mbak Vidya, tidak hanya sehat loh, bugar loh ya. Iya, bugar ya dok, ya, tentu saja. Oke dok, terima kasih ya dokter telah menyempatkan waktunya untuk sesi kali ini. Nah, sebelum masuk ke topik dok, saya ingin menyampaikan dahulu apabila Sobat Sehat Raisa ingin bertanya atau ingin konsultasi tipis-tipis secara langsung pada Dokter Zainal, nah Anda dapat mengangkat tangan atau menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Kalau masih malu-malu, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nah, baik dokter, sebelum membahas tentang olahraga, saya ingin bertanya terlebih dahulu, mungkin agar Sobat Sehat Raisa juga mengetahui ya dok ya, sebenarnya
apa yang terjadi di tubuh kita ketika kita sedang berpuasa, Dok? Ya, jadi menarik sekali Mbak Vidya tadi sudah menyampaikan ada pergeseran pola makan ya. Jadi sebetulnya tubuh kita ini lebih pintar daripada apa yang kita pikirkan Mbak Vidya. Apalagi Mbak Vidya ini kan kuliah di pusat perilaku ya. Iya, Iya, Dok. Oke. sudah perilaku, ada promosi kesehatan, sudah luar biasa. Jadi sebetulnya kesehatan kita ini sudah diperoleh ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan baik. Karena apa Mbak Vidya? Jadi olahraga kan ada 2 jenis ya, neural exercise. Neural exercise itu sebetulnya bertumbuh pada 3 pola aktivitas. Yang pertama adalah vocalization, ketika menderas Al-Quran, kemudian juga breathing, yang dibaca surat-surat panjang tentunya, dan posture, gerak-gerik ketika sholat, baik wajib maupun sunnahnya itu terawih. Nah, yang menarik dari pertanyaan Mbak Vidya ini, di dalam tubuh kita ini, kalau kita tidak mengkonsumsi makanan, itu bukan terus diem, ya, maka tubuh akan meningkatkan mobilisasi cadangan makanan yang sudah terlanjur tersimpan, Mbak Vidya. Jadi makanan yang masuk itu kan ada fase absorptif, ada fase post absorptif, ya. Jadi ketika makanan itu sudah cukup, maka dia akan disimpan, yang karbohidrat jadi glycogen, ya, yang free fatty acid jadi lemak, ya. Sehingga sekali lagi harapannya nanti Mbak Vidya di akhir bulan Ramadan ini berat akan turun, ya, kira-kira 2,5 sampai 3 kilogram, kecuali ibu-ibu yang minta maaf ya, sayang terhadap sisa-sisa makanan, ya. Biasanya menjelang imsak gitu, wah ini daripada enggak kemakan sudah dimakan saja ya. Lah ini perilaku yang tidak sehat Mbak Fitya, minta maaf loh ya. Karena ibu-ibu itu kan kadang kalau enggak disimpan di perut ya disimpan di kulkas, ya kan. Nah, ini jadi sebenarnya perilaku semacam ini harus kita rubah. Begitu Mbak Fitya. Berarti puasanya berarti goals di akhirnya selain menyehatkan juga mengurangi lemak ya, Dok ya? Betul, dan Mbak Vidya tahu enggak sih bahwa kesehatan itu yang mengancam kan NCD ya, non-communicable disease. Jadi kita tahulah banyak orang yang kena DM ya, hipertensi sampai ke cancer ya. Nah, namun demikian karena wabah ini, COVID ini menutupi penyakit yang sebenarnya sangat berbahaya itu tadi Mbak Vidya. Ya, jadi jangan sampai masyarakat kita digiring ke arah penyakit infeksi terus ya. Insya Allah lah dengan adanya imunisasi itu menjadi lebih baik. Saya kira itu Mbak Vidya. Ya. Apalagi ketika pandemi lebih banyak di rumah ya, Dok ya. Jadi kalau orang milenial sekarang bilangnya kaum rebahan, Dokter. Oh gitu. Jadi ya betul, karena tidak banyak bergerak di rumah saja, bekerjanya dari rumah, jadi kurang gerak biasanya seperti itu. Jadi mengapa harus lagu yang populer itu lagunya Mbak Surip ya Mbak Vidya? Gimana, Bangun Dok? tidur lagi. Tidur lagi. Iya, baik. Baik, Dok. Lantas karena dari itu kah puasa bisa dikatakan sebagai pembugar, membuat tubuh menjadi bugar dan sehat itu karena selain dia bisa mengurangi lemak, kemudian juga bisa mengatur lagi, merestart lagi pola makan yang ada, seperti itu ya, Dok ya, berarti ya? Ya, justru ini pancingan Mbak Vidya sangat menarik karena masyarakat ini sudah terlanjur hafal hadis Mbak yang menyebutkan sumu tasihu, berpuasalah agar sehat. Tetapi minta maaf ya, karena kurang pengetahuan itu tadi, polanya itu pola tidurnya orang puasa itu beribadah, sehingga ya banyak tidurnya daripada ibadahnya, Dok. ya. Beraktivitasnya ya, Dok ya. Baik. Menarik sekali, Dok. Ya. Kemudian, Dok, ketika kita berbicara tentang bugar, Dok. Bugar itu menurut dokter yang bagaimana, Dok?
biar teman-teman juga bisa menyeragamkan pikiran. Kalau kita bilang bugar, itu yang seperti apa? Apa yang terjadi di badan kita seperti itu, dokter? Iya, saya malah justru khawatir Mbak Vidya kalau saya menjelaskan masalah kebugaran. Karena nanti lama-lama tidak hanya promosi kesehatan, ditambah lagi promosi kebugaran. Kebugaran. Ya Mbak Vidya, jadi sebenarnya bugar itu kata kuncinya adalah Mbak Vidya, seberapa banyak individu itu mampu mengkonsumsi oksigen, ya. Sementara oksigen ini kan gratis ya Mbak Vidya, kecuali ketika kita sakit di rumah sakit. Jadi kita ini jangan berhenti memasukkan oksigen sampai di paru saja Mbak Vidya. Tapi harus bisa diedarkan dalam sirkulasi sampai ke bagian yang kita namakan powerhouse, artinya mitokondria. Ya, jadi dengan demikian Mbak Vidya, sehat saja tidak cukup. Lebih-lebih tadi sudah disampaikan, lemak kita ini banyak. Dan lemak ini bisa terbakar tidak begitu saja Mbak Vidya. Syaratnya kita harus mempunyai apa yang kita namakan VO2 max yang tinggi. V itu adalah volume, di atas huruf V itu ada dot Mbak Vidya, ya, sehingga berapa volume oksigen itu per menit ya yang bisa kita peroleh, sehingga nanti pembakar lemak itu menjadi lebih lancar ya. Jadi jangan sampai kita itu ya minta maaf mengandalkan kemampuan tubuh di dalam mengkonsumsi oksigen yang biasa-biasa. Maka dari itu kita perlu bagaimana cara meningkatkannya. Iya, bagaimana dok? Itulah Mbak Vidya, kenapa kita harus bertemu hari ini? Ya. Betul dok. Itulah pentingnya ya dok ya, aktivitas fisik dan olahraga. Untuk bagaimana cara meningkatkannya itu tadi dengan olahraga yang seperti apa dokter? Kalau untuk kita lakukan di bulan puasa? Ya ini pertanyaan yang cerdas Mbak Vidya. Ya, karena kebanyakan teman-teman kita ini kan olahraga itu asal kalau ada temannya ayo olahraga. Kadang-kadang juga kalau jalan ingin mendahului, ya toh? Kemudian kalau lari juga ingin mendahului, naik sepeda juga balapan. Sebetulnya itu sangat personally, ya. Jadi masing-masing individu kan kemampuannya beda-beda, ya. Jadi sekali lagi untuk meningkatkan VO2 max tadi, saya kira Mbak Vidya kita harus memasyarakatkan istilah VO2 max, ya. VO2 max. Karena apa? Untuk meningkatkan itu olahraganya harus melibatkan otot yang besar Mbak Vidya. Ya, kalau kebiasaan teman-teman kita hanya menggerakkan jari jemari, WhatsApp dan sebagainya, ini tidak meningkatkan VO2 max ini. Ya, jadi harus melibatkan otot yang besar Mbak Vidya. Ya, misalnya otot tungkai, otot lengan, ya. Main catur pun ya jangan diharap Mbak Vidya. Ya, walaupun yang diangkat kuda sekalipun, yang diangkat beteng sekalipun, yang diangkat raja, ya itu tidak akan meningkatkan VO2 max. Ya, jadi otot yang besar. Yang kedua Mbak Vidya, gerakannya harus ritmis. Ya, tidak asal gerak, ritmis. Dan yang ketiga Mbak Vidya, harus kontinu Mbak Vidya, dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi kurang ya tidak meningkatkan, kelebihan juga tidak meningkatkan. Ya, jadi sekali lagi ada prinsip yang harus dipenuhi. Saya kira Mbak Vidya tidak usah mikir susah-susah ya Mbak Vidya ya. Kalau kita ingin bugar, pegang formula FIT. Ya Mbak Vidya, jadi siapa yang ingin fit, maka harus ingat formula FIT. F-nya itu frekuensi. Jadi seminggu minimal 3 kali, maksimal 5 kali Mbak Vidya. Jadi dalam 1 minggu beri kesempatan tubuh untuk pemulihan lah ya, artinya untuk recovery lah ya. Yang kedua I-nya Mbak Vidya, itu adalah intensity. Jadi intensitasnya harus sedang. Ya, caranya bagaimana Mbak Vidya? Kalau kita itu sedang olahraga, sempatkan untuk bicara. Jadi kalau ketika bicara kok sudah mulai terputus-putus, itu berarti kan asupan oksigennya kan kurang. Berkurang ya dok ya. Padahal kita ingin meningkatkan
VO2 max tadi kontraproduktif ya. Yang berikutnya adalah T Mbak Vidya. T-nya adalah time ya. Time itu artinya duration. Jadi minimal 30 menit, maksimal 45 menit ya. Sudah ditakar ya, Mbak Vidya. Sudah ditakar loh ya, jangan ditawar loh ya. Ini udah kesepakatan ahli seluruh dunia loh Mbak Vidya. Betul, ya. iya. Jadi minimal 30, maksimal 40. Ya. Dan T terakhir Mbak Vidya, T terakhir adalah tipe olahraganya yang tadi sudah memenuhi persyaratan besar, ritmis, kemudian yang terakhir continue, itu misalnya brisk walking Mbak Widya. Ya. Jadi bukan asal jalan, tetapi ditambah satu kata Mbak Widya, yaitu brisk. Ya. Jadi jalan agak cepat. Tapi kalau jalannya hanya ya alon-alon, lenggang-lenggang kangkung, apalagi seperti orang puasa itu loh, seperti macan luwe ya. Jadi minta maaf, mau jalan aja khawatir nanti enggak tenaganya sampai buko nanti ya. Minta maaf loh Mbak Vidya. Betul. Dihantui ketakutan terus. Jangankan berjalan Mbak Vidya. Baru minta maaf ya kalau jadi dosen, jadi guru saja kan kata-katanya lebih hemat. Ya. Khawatir nanti kehausan. Betul dok. Minta maaf loh Mbak ya. Iya, jadi ya minta maaf di samping karena minta maaf ya Mbak, bau mulut ya terganggu juga itu lingkungan itu. Ya, alhamdulillah di masa pandemi ini kita harus pakai masker. Jadi bau mulut sudah bisa dikurangi karena bau mulut itu menunjukkan pemecah lemak. Ya, pemecah lemak yang disalurkan lewat paru-paru yang baunya seperti aseton Mbak Fit. Oke, sehingga jangan malu kalau minta maaf ya memang bau mulut itu keluar dari paru-paru, enggak bisa digosok pakai apa itu pasta gigi ya Mbak Vida ya. Apa ada orang gosok kumur gigi? Ya, dok, ya? Iya sampai gosok gigi sampai ke paru-paru kan ya enggak gitu. Brisk walking yang kedua adalah jogging Mbak Vidya. Tapi harus menggunakan sepatu yang bagus dan mahal ya. Jangan nunggu nanti akhir tahun supaya dapat voting 75% ya. Dipilih yang alasnya enak berarti ya dok ya? Yang untuk sepatunya. Yang sesuai. Itu peruntukan. Ya. Kalau untuk jogging ya bilang aja sama penjual sepatu untuk jogging ya. Supaya nanti lututnya tidak cedera, kemudian sendi panggul tidak cedera, tidak sekarang loh Mbak. Nanti dirasakan di masa yang datang. Ya, sekian tahun kemudian gitu. Betul, karena the past is the key for the future. Hati-hati. Ya. Yang berikutnya adalah bersepeda Mbak Vidya. Tapi bukan goes loh, ya. Tetapi sepeda statis. Sepeda statis malah ya dok ya. Supaya dalam 30 menit itu iramanya tetap, ya enggak? Nanti ya, kalau Mbak Vidya goes, kalau pas tanjakan insya Allah turun dari sepeda. Iya betul. Kalau jalannya menurun, turun lagi dari sepeda Mbak Vidya. Karena nggak bisa ngerem ya dok. Persis, kalau nggak ingin jatuh loh ya. Iya betul. Kemudian senam Mbak Vidya, ya senam. Ini nanti yang kita koreksi ibu-ibu yang di kampung-kampung itu kan biasanya senamnya pagi, instrukturnya juga masih muda-muda, sehingga ya kepontal-pontal Mbak Vidya ibu-ibu itu kasihan ya. Nah, semangatnya kan, wah gimana ya saya seperti biar muda lagi seperti instrukturnya itu, ikut semangat kan. Ah ini bahaya sekali. Kemudian yang terakhir Mbak Vidya adalah berenang. Ya. Malah berenang ya dok? Berenang ini bagus sekali. Tapi karena ini bulan Ramadan nanti dikhawatirkan Mbak Vidya. Berenang sambil minum air dok? Nah itu yang bahaya. Itu kan boleh 1 liter, bisa 1,5 liter. Nah, makanya Mbak Vidya harus dimodifikasi lah ya. Jadi jalan di dalam kolam renang atau jogging di dalam kolam renang atau senam aerobik di dalam air gitu loh. Jadi enggak usah nyelam gitu loh ya. Dan itu penting loh Mbak Vidya bagi ibu yang sudah kelebihan berat, lututnya sering nyeri-nyeri ya. Itu bagus jalan di dalam kolam renang. Hanya berjalan saja dok berarti? Berjalan. Mbak Vidya bisa enggak bayangkan berjalan di alam terbuka dengan di air berat mana coba? Berat di air. Nah, itulah makanya itu pilihan yang baik. Betul. Masya Allah.
Macam-macam ya dok. Dok, Macam-macam. kalau dari semua yang dokter tuturkan tadi, Ya. kita kan mungkin akan mempraktekkan ya dok untuk apa namanya prinsip yang HIT itu tadi. Ya. Cuman kerap kali banyak sekali ada alasan saya tuh capek gitu. Olahraga membuat kita capek, kemudian kita tidak bersemangat untuk memulainya lagi. Itu bagaimana dok cara mengatasinya? Mungkin ada yang baru pertama atau pemula terus mengalami pegal-pegal dan seperti itu, bagaimana dok? Justru Mbak Vidya, tubuh manusia itu sebetulnya sifat bawaannya malas loh. Ya, karena setiap bergerak tubuh kita akan meningkat suhunya. Ya, sehingga nanti kelenjar keringat mulai memproduksi keringatnya. Sehingga sering salah kaprah. Kalau ditanya mau kemana Mbak? Mau cari keringat. Itu keliru ya. Ya, coba kalau kita di kolam renang itu, ya, kolam renang itu enggak akan berkeringat. Pertanyaan Mbak Vidya ini bagus sekali. Jangan langsung 30 menit Mbak. Kita bagilah 10 menit lah ya. Tapi kalau tubuh sudah mulai pasif, bisa ditingkatkan pelan-pelan. Yang penting Mbak Vidya, pola pikir kita harus berubah ya. Kenapa kita berolahraga? Supaya tidak mudah lelah Mbak Vidya. Iya. Ya, seringkali itu yang dilupakan. Jangan dibalik. Ya minta maaf ya Mbak Vidya, ini kadang-kadang ibu-ibu kalau di rumah, dokter saya ini sudah nyapu loh. Saya ini sudah naik turun tangga loh. Saya sudah ngepel loh. Masa masih harus olahraga? Ya toh? Nah, justru ketika kita sudah membiasakan olahraga, maka tubuh tidak mudah capek. Tidak mudah lelah. Apa demikian? Karena oksigen yang di dalam tubuh ini sudah banyak. Minta maaf Mbak Vidya, umumnya masyarakat kita itu hanya tahu kadar Hb, hemoglobin. Padahal di dalam tubuh kita ini tersimpan mioglobin yang mau menyimpan oksigen di dalam jaringan otot Mbak Vidya. Jadi jangan dikira loh, yang disimpan tidak hanya lemak saja loh Mbak, tetapi oksigen disimpan di otot. Itulah nantinya yang menjadikan kita senantiasa segar Mbak Vidya. Nah, dan mioglobin tadi tidak ada yang jual di apotek. Ya, harus kita produksi sendiri ya dok. Harus kita produksi sendiri dengan olahraga yang teratur. Masya Allah. Banyak sekali ya dokter ya. Di gedung kami ini baru ada renovasi, jadi ada noise Mbak Vidya, minta maaf ya. Tidak apa-apa dokter. Oke, menarik sekali sepertinya ya dok ya untuk topik kali ini. Berhubung ini sudah jam 8.30, sebentar dokter kita akan ada break. Saya kembalikan dulu kepada MC dokter. Nanti setelah ini kita sambung lagi. Oh, tidak terasa ya waktunya? Iya, sudah. Subhanallah. Subhanallah. Baik, mohon izin Dokter Zainal dan juga Mbak Vidya, kita break dulu sebentar dok. Menarik sekali pembahasan pagi hari ini, banyak yang join dok di radio kami, di Radio Indonesia Sehat. Dan Sobat Sehat tadi menarik sekali bahwasanya olahraga itu tidak membuat lantas kita menjadi capek, tapi justru dengan olahraga itu membuat kita tidak mudah capek. Nah, kita akan lanjutkan lagi sampai dengan pukul 9 Sobat Sehat, tetap menyatu bersama kami. Satu lagu untuk Anda dari Armais dengan Tersenyum. Untuk Anda tetap di Radio Indonesia Sehat. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa
jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu Senyumlah, semoga pagi hari ini Anda tidak lupa untuk tersenyum dan juga bersyukur. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati badan yang sehat, tentunya PR kita adalah merawatnya. Salah satu cara merawatnya adalah ini tadi ya, topik kita pagi hari ini adalah berolahraga agar tubuh tetap sehat dan juga bugar. Masih bersama Dr. Zainal dan juga Dr. Vidya, Sobat Sehat, untuk Anda di radio yang baru saja bergabung. Silakan, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Baik, saya kembalikan ke Dr. Vidya. Monggo, Mbak Vidya. Terima kasih Mbak Galuh. Ya, sekarang kita harus ingat selain sehat, kata Dokter Zainal juga bugar. Itu kuncinya untuk menjadi insan yang lebih bersemangat ya Dok ya. Betul. Baik. Ya Dokter, ngomong-ngomong tadi kan Dokter sudah membahas tentang fit ya Dok. Kemudian juga ada berjalan, kemudian bersepeda, berolahraga dengan berenang, senam aerobik. Nah, itu apakah boleh dilakukan oleh semua umur, semua usia, atau bagaimana Dok? Ya, baik sekali Mbak Vidya. Sebelum umur ya, kita harus ingat loh ya, bahwasanya olahraga di bulan Ramadan itu yang harus dicermati waktunya loh Mbak. Iya betul. Jadi Ya, itu juga akan ditanyakan Dokter. Oh ya, berarti saya terlalu cepat. Tidak apa-apa Dok, itu yang kita tunggu-tunggu juga Dok. Iya, jadi minta maaf Mbak Vidya, sebetulnya jogging saja pun masih boleh dilakukan pada usia 70 ya. Ya. Jadi cuma sayang masyarakat kita sudah terpengaruh lagunya Ebit GAD itu. Ya. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Iya Dok. Ini terburu-buru terbungkuk-bungkuk ya jadinya ya itu tadi ya. Jadi sekali lagi iya, Dokter. Vidya, untuk skala umur bagus ya. Memang kalau kita mau mengukur berapa VO2 max-nya, memang kalau kita lihat tabel ya berhenti pada usia 65.
kalau ingin melihat tabelnya. Untuk itulah maka Mbak Vidya kita harus kembali mencermati sehat itu sendiri sebetulnya sudah dibekali dengan olahraga yang namanya neural exercise. Neural exercise itu artinya apa? Kita menggerakkan tadi dengan vocalization, dengan banyak meditasi Al-Quran, tetapi harus keluar suaranya loh Mbak. Jangan dibatin loh ya. Nah, karena apa? Gerak rahang itu menyehatkan Mbak. Ya. Kenapa kerbau itu sehat? Nah, karena rahangnya gerak terus itu Mbak Vidya. Ya, tapi kalau kita manusia ya jangan seperti kerbau, makanan sudah masuk, dikeluarkan, dikunyah lagi. Nah, kita ganti dengan vokal tadi, ya, membaca Al-Quran dengan makhraj, dengan tajwid yang bagus, itu menuntut gerak mulut yang tepat. Ya, yang kedua adalah pita suara. Jadi, pita suara itu juga menyehatkan, sehingga kalau ada intonasi yang bagus dilakukan itu sangat. Tapi minta maaf Mbak Vidya, saya kok tidak setuju kalau membaca Al-Quran dengan suara-suara harus melengking, menahan nafas sekian lama. Ini berbahaya Mbak Vidya, bisa mengancam jiwa itu malah. Ya, banyak kejadian orang sedang qiraah itu meninggal mendadak Mbak Vidya. Ya, jadi kita lebih ke arah yang murotal aja lah. Ya, jadi bacaan-bacaan yang tidak perlu ngoyo gitu ya, enak didengar ya. Jadi dan minta maaf loh, kita bisa tidak fokus loh kalau kita sampai waduh membaca Al-Quran kok seperti berat sekali ya. Minta maaf loh Mbak Vidya, saya ini juga mantan juara MTQ loh. Ya. Wow, luar biasa sampai tingkat provinsi loh. Mengapa saya berani mengatakan ini? Ya, jadi Mbak Vidya, jadi sekali lagi ya, vocalization, breathing, pernapasan juga dilatih dan gerak-gerik tadi. Nah, ketika sholat itu arahnya ke kesehatan semuanya. Nanti Mbak Vidya kapan-kapan bisa silaturahim, saya jelaskan secara fisiologi ya, atau bisa membuka YouTube saya lah Mbak Vidya. Siap dokter nanti kita. Iya. Baik, berarti boleh dilakukan oleh semua umur ya dok ya. Nanti akan ada perhatian khusus kalau yang dilakukan di atas 65 tahun. Ya. Persis. Ya. Maksud saya untuk pengukuran berapa VO2max-nya itu memang dibatasi di tabel karena ya minta maaf yang namanya orang tua kan mengalami kemunduran ya Mbak ya. Betul, iya. Iya dokter, ini kebetulan kita ada yang bertanya dok dari melalui website. Itu selamat pagi Dokter Zainal dan Mbak Vidya, bagus sekali dan bermanfaat sekali topiknya pada pagi hari ini. Ingin bertanya dok, bila pada saat puasa baiknya olahraga pagi atau sore ya dok. Terima kasih dokter. Ini dari Mas Hilmi Surya. Nah ini seperti yang tadi dokter akan sampaikan kebetulan ya dok. Bagaimana dok, monggo? Terlalu prematur ya saya tadi. Apa dok? Jadi Mbak Vidya tolong diingat-ingat ya, ketika buka itu kan doanya khas. Zahabadz dzama'u. Jadi hilang dahaga. Bahkan ketika sahur Mbak Vidya sangat diutamakan jangan sampai lupa sahur. Kalau toh terpaksa paling tidak minum lah. Jadi kata kuncinya ketika bulan puasa itu ya minta maaf Mbak, kalau secara kasar tubuh kita ini kalau dibagi dua itu 50% air. 50% benda padat. Yang 50% air itu tidak boleh kurang loh Mbak, maksimal hanya 2%. Mengapa sebutannya adalah dahaga? Jadi kalau Mbak Vidya itu sudah haus itu 2% sudah hilang itu. Ya, jadi sekali lagi puasa itu menyehatkan. Bahkan yang sakit tidak perlu puasa loh Mbak Vidya. Ya enggak? Pamangkana maridon, barang siapa yang sakit, tidak usahlah puasa, nanti diganti saja. Jadi sekali lagi puasa itu seperti haji juga loh Mbak Vidya. Ya, harus istitoah, harus mampu betul, ya. Jadi ya, dok, ya. Saya melihat puasa ini kok untuk upgrade ya. Jadi dari kondisi sehat itu semakin bugar loh Mbak Vidya. Jadi minta maaf ya Mbak Vidya, kalau di bulan puasa ini kok wajahnya kok wajah ngantuk, wajah lemas. Ini minta maaf loh, itu harus dikoreksi loh Mbak Vidya. Ya, harusnya biar puasa itu tetap berseri-seri. Ya. Kalau perlu senyum sendiri Mbak Vidya. Ya, karena bahkan kita sudah dibantu dengan masker. Jadi tidak ada orang yang
apa ya, Melihat ya dok, memperhatikan. sebenarnya iya. Orang kok guyang-guyu dewe toh. Jangan dikira loh Mbak Vidya, senyum itu menyehatkan. Ya, asal jangan senyum yang digambarkan Pancopoda itu. Ya, Gimana dok? senyum dan tawamu sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya Sandiwara. sandiwara. Baik, Masya Allah Maaf Mbak Vidya, dokter. saya ini juara proposal via UGM loh ya. Luar biasa kali ini teman-teman dokter Saya Zaina, ini Masya Mbak, Allah. penyanyi Seriosa UGM. Oh iya dok. Saya ini personil paduan suara UGM tahun 78 ya. Sehingga Dan menyanyi sampai sekarang. oke, kiroah oke. Apalagi Wow. olahraga Mbak Vidya, subhanallah. Wow. Jangan lupa ya untuk Alhamdulillah. kedepannya akan selalu mengisi Radio Raisa dengan nyanyiannya dokter Subhanallah. Zainal. Subhanallah. Ini tidak ada pengiringnya. Kalau ada pengiringnya berapa album ini ya? Subhanallah. Iya dok. Baik dok, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan lagi dokter dari Mas Fakih Anandito. Ya, dokter Zainal apa kabar? Wah, jadi semangat untuk bergerak dok. Izin bertanya dan saya jadi ingin tahu kalau dokter Zainal sendiri aktivitas olahraganya apa saja ya dok? Biar ada semangat dok. Katanya gitu dok. Mbak Vidya, tadi saya katakan kan, kalau puasa itu kan jangan sampai kehausan sehingga olahraganya sore hari menjelang buka. Betul. Atau 2 jam sudah buka. Sudah buka. Nah, sekarang Mbak Vidya, ada ungkapan sarung palekat ora didondomi. Iso nasekat tapi orang lakoni. Ya, artinya apa Mbak Vidya? Saya juga harus olahraga loh. Jadi saya itu selalu kemana-mana bawa baju renang loh Mbak Vidya. Jadi seminggu 3 kali berenang Mbak Vidya, maksimal 5 kali. Tapi tadi yang saya katakan kalau di bulan puasa ya, kalau saya kan sudah bisa menyaring kapan harus minum, kapan tidak ya. Iya dok, apalagi di kolam renang ya dok. Itulah. Dok. Karena apa Mbak Vidya? Keuntungannya berenang itu apa Mbak Vidya? Badan ini didinginkan bukan oleh kelenjar keringat kita, tetapi langsung oleh air sehingga kita tidak perlu mengalami kekurangan cairan badan Mbak Vidya, walaupun kita gerak. Ya, jadi kesimpulannya apa Mbak Vidya? Gerak tubuh itu sebetulnya menggunakan energi hanya 20% Mbak Vidya. Sisanya itu dirubah jadi panas. Kenapa orang Indonesia itu malas berolahraga Mbak Vidya? Karena lingkungan kita sudah panas Mbak Vidya. Betul dok, iya. Jadi kalau kita panas, kita gerak, tidak nyaman gitu. Beda kalau kita di Eropa loh Mbak Vidya. Minta maaf ya, saya ini alhamdulillah mondar-mandir untuk research di Eropa, ya, sehingga nyaman sekali Mbak olahraga di sana itu. Ya, kalau di Indonesia itu baru gerak sedikit sudah panas, kita cenderung malas. Untung ada acara bincang-bincang Raisa yang tadi sudah menggelitik pendengar. Wah, saya jadi semangat nih. Ya, tapi ingat bahwa kalau bagi pemula ya bertahap lah. Jangan langsung 30 menit. Saya kira itu Mbak Vidya. Ya dok, ngomong-ngomong tentang berenang, lantas menurut dokter apakah berenang itu menjadi olahraga yang paling dianjurkan atau sebenarnya ya sama seperti olahraga yang lain? Jadi Mbak Vidya, kita ini kan menghadapi era, minta maaf ya, betapa cepat pertumbuhan bangunan-bangunan rumah, real estate, sehingga sudah tidak ada lagi tempat untuk apa ya kita. Padahal nenek moyang kita ini kan pelaut ya, ya, seperti lagunya itu. Bagus sekali. Nanti minta maaf ya Mbak Vidya. Yang dianjurkan jenis olahraga itu kan renang, menunggang kuda, dan memanah. Betul dong. Ya, penting sekali. Nah, sekarang ini olahraganya itu virtual Mbak Vidya. Olahraga jari ya dok ya. Masya Allah. Apa termasuk kita hari ini dok? Subhanallah. Ya dok. Ya Allah, iya. Kemudian dokter,
ada satu lagi untuk pertanyaannya yang masuk dari saya kemarin. Ini dari Mbak Rizky. Ya, untuk dokter, olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan pada saat puasa, apakah boleh dan dianjurkan? Kemudian, jika jadi tujuannya bukan hanya bugar, tapi juga penurunan berat badan menuju berat badan ideal sembari berpuasa. Baik. Jika boleh, yang tujuannya menurunkan berat badan itu olahraga yang seperti apa, dok? Dan bagaimana? Jadi menarik sekali Mbak Vidya. Jadi percayalah bahwa kita ini berpuasa itu pertama kali memang niat. Ya. Niatnya ini untuk menjadi orang yang mutakin. Ini kan bulan Ramadan ya, la'allakum tattaqun. Mengapa yang diundang Pak Zainal Mutakin ini Mbak Vidya? Sudah sesuai berarti ya, dok? Biar dicocok-cocokkan ini sama Mbak Vidya ini sama Mbak Galuh. Ya, jadi sekali lagi minta maaf Mbak Vidya, kita harus paham betul justru bulan Ramadan ini bulan pembakaran lemak. Kalau tubuh sudah terampil menggunakan lemak, maka olahraga kita menjadi lebih efisien Mbak Vidya. Ya, karena apa? Cadangan lemak itu kan banyak. Jadi kalau tubuh sudah mulai pandai terampil memobilisasi lemak, maka menjadi olahraga itu menjadi ringan Mbak Vidya. Karena sumber energi dari lemak itu 2 kali lipat dibandingkan karbohidrat. Ya, jadi sekali lagi ini justru peluang training bagi tubuh ya yang tidak ke apa itu fitness center dan sebagainya. Tuhan sudah menjadikan camp pelatihan ya secara mandiri. Ya. Dan menarik sekali sebetulnya kan puasa itu kan kama kutiba. Nah, kutiba itu kan sebenarnya diresepkan ya. Jadi ini resepnya siapa ini yang berikan resep ya? Jadi ini merupakan kebutuhan secara alami. Jadi sekali lagi Mbak Vidya, puasa ini bahkan otak yang tadinya menggunakan sumber energi karbohidrat atau gula itu beralih ke lemak loh Mbak. Sehingga lebih bright gitu loh ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat cerdas ini Mbak Vidya, harus dapat hadiah ini Mbak Galuh ya. Kalau Mbak Galuh nggak siap ya biar dapat cari hadiah sendiri. Ya. Bagus sekali ini puasa ini, subhanallah. Iya dokter, kebetulan ini banyak sekali peminatnya yang bertanya. Ini ada lagi dok dari Mbak Laili Fauzia. Terus sekali obrolannya Dokter Vidya dan Dokter Zainal. Dok, bagaimana Dokter Zainal memandang olahraga yoga? Ya. Saya kebetulan mengambil kelas yoga di bulan puasa, dok. Terima kasih dokter, sehat selalu. Jadi baik sekali Mbak Vidya, kembali ke niat. Ya. Niat. Jadi yoga itu kan pada prinsipnya untuk mengaktifkan saraf vagus atau wandering nerve, ya. Dan itu sekali lagi dasarnya tadi vocalization, breathing, posture, ya. Dan itu bisa kita latih dengan senam-senam misalnya tai chi dan sebagainya. Kembali ke masalah niat. Ya. Luruskan niat seperti kita waktu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi segala sesuatu kembali pada intention kita. Ya, Mbak Vidya ya. Jadi sekali lagi. Jadi kembali ke niat ya dok ya, dari dalam diri kita. Intention. Ya. Oke, terima kasih dok. Kemudian dok, ini karena kita masih berada di dalam situasi pandemi ya dok ya. Ya, bagus. Mungkin ada saudara-saudara kita yang memilih berolahraga, mungkin jogging, senam, atau bersepeda seperti yang tadi dokter katakan di awal. Nah itu apakah saat berolahraga perlu untuk menggunakan masker? Ya. Atau bagaimana dok, agar kita tetap bisa berolahraga dengan optimal dan juga terhindar dari COVID? Begitu. Baik, jadi pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan Mbak Galuh itu. Oh iya, mungkin lupa mungkin itu, bisa di ya. sesi ini dok untuk teman-teman yang mungkin baru mendengar sekarang dok. Betul, saya kira yang penting Mbak Galuh jangan bosan ya. Jadi seperti tadi di awal fit itu intensitasnya kan sedang ya Mbak ya. Betul. Iya. Saya tidak pernah menganjurkan intensitasnya yang maksimal. Berat. Ya, berat. Untuk intensitas yang sedang masih dimungkinkan pakai masker. Cuma pilihan masker jangan yang gampang basah Mbak. Ya, itu akan sangat mengganggu
oxygen consumption-nya. Ya, jadi kalau toh kita perlu cadangan masker, ya. Jadi kalau udah basah ganti. Dan ingat loh Mbak, kita olahraganya tidak lama-lama kok, 30 menit saja, ya toh. Kalau yang berjam-jam itu kan lagunya Mujiono itu 1 jam lagi, ya toh. Baik. Berilah aku waktu kasih, subhanallah. Iya. Itu malah bahaya, 30 menit saja, maksimal 40 menit, dan itu pun masih boleh dibagi 10 menitan. Oke, sehingga Baik. masker masih tetap aman. Oke, baik. Jadi menggunakan masker tetap aman ketika bulan puasa dan olahraga saat puasa ya. Karena Oke. intensitas sedang, ya. Karena intensitas sedang. Betul. Mohon maaf, ini saya bertanya dulu pada Mbak Galuh. Ini ada yang tanya satu lagi, apakah masih bisa dibuka? Oke. Ini ada pertanyaan dokter dari Mbak Cynthia R. Iya. Beliau menanyakan, salam, menarik sekali materinya Dr. Zainal, terima kasih. Izin bertanya Dr. Zainal, kira-kira apakah ada saran olahraga yang bisa digunakan untuk pasien jantung di bulan puasa? Terima kasih dok. Jadi sekali lagi, tolong dicatat Mbak Vidya, olahraga itu ada 2, yaitu neural exercise, ya, dan physical exercise. Neural exercise itu tadi vocalization, ya mungkin dengan bersenandung, ya, latihan pernapasan, seperti senam-senam tai chi begitu, ya. Kemudian juga posture, gerak-gerik sholat, ya. Kemudian kalau kita ingin meningkatkan aktivitas olahraganya, ya minta maaf, perlu konsultasi dulu dengan dokter yang mendampingi. Karena yang dibicarakan Mbak Galuh, Mbak Vidya ini kan yang general ya. General, iya. Banyak mana orang yang sakit dengan sehat, Mbak? Gimana dok, maaf? Banyak mana orang sakit dengan yang sehat? Insya Allah banyak yang sehat ya dok ya. Banyak yang sehat, tetapi hati-hati. Yang sehat itu potensi jadi sakit besar. Mengapa perlu promosi kesehatan? Seperti betul, siang hari ini. Ya, jadi jangan banyak-banyak lah yang sakit lah. Mari kita sehat ya, dengan perilaku yang sehat, kan begitu. Ya. Oke, baik. Berarti untuk Mbak Cynthia tadi mungkin bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter yang bersangkutan karena menyangkut kondisi langsung dengan pasien tersebut. Begitu ya dok ya? Saya kira Mbak Vidya, kita sering mendengar ungkapan bila sakit berlanjut hubungi dokter. Iya dok, tapi sekarang dokter juga bukan hanya untuk mengobati tapi juga untuk mencegah ya dok ya? Persis. Nyatanya Mbak Vidya sendiri dokter sukanya promosi kok ya. Iya dok. Oke, terima kasih banyak. Itu tugas mulia loh Mbak Vidya. Tugas yang sangat mulia. Kita harus gencarkan bersama-sama dok. Insya Allah. Biar sehat. Ya. Oke. Baik dokter, ini berhubung sudah jam 8.54. Menarik banget dok. Banyak orang kita nggak terasa dari tadi awal sampai sekarang obrolannya menarik banget dok. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain sesi mungkin dok untuk membahas lebih lanjut. Iya. Semangat ya dokter. Oke. Terima kasih dokter Zainal untuk waktunya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan dan kekeliruan. Ya, kita sebagai manusia biasa ya dok ya. Mohon dimaafkan. Ya. Semoga dokter sehat-sehat selalu dan saya kembalikan dok kepada Mbak Galuh. Mohon Mbak Galuh silakan. Baik, terima kasih banyak Dokter Zainal dan juga Alhamdulillah Mbak Galuh atas ilmunya pada pagi hari ini dok. Jadi semakin semangat ini. Harus semangat. Insya Allah dok. Terima kasih banyak. Puasa tidak perlu berpenampilan ngantuk. Semangat. Semangat, pasang wajah yang segar, tubuhnya harus bugar, begitu ya dok? Harus bugar. Terima kasih Dokter Zainal dan juga Mbak Vidya. Sehat selalu untuk dokter, salam untuk keluarga di rumah. Dan demikian Sobat Sehat, pada kesempatan pagi hari ini bincang-bincang santai edisi lebih adem. Selain dari materi yang adem, tadi juga dengar
Dokter Zainal nyanyi beberapa kali, adem sekali ya. Matur nuwun Dokter Zainal. Subhanallah, biar semangat ya. Biar semangat pagi hari ini untuk Sobat Sehat. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada Sobat Sehat yang sudah bertanya, namun belum sempat terjawab di sesi kali ini. Semoga bisa terjawab di lain sesi. Terima kasih banyak untuk Anda yang baru saja bergabung. Anda bisa menikmati obrolan pagi hari ini di Spotify kami di Radio Indonesia Sehat. Dan terima kasih banyak, saya Galuh, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Dokter warahmatullahi Zainal. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Matur nuwun Mbak Vidya. Iya. Mohon izin live ya. Inji dokter. Dok. Sehat selalu dok. Ku tak suka dirimu, tak senang setiap kau ada. Mengapa semua berbeda? Kini kau buat aku merindu.